Polres Metro Jakarta Utara menangkap pelaku usaha panti pijat Plus Plus yang nekat beroperasi di masa PSBB. Tidak hanya melanggar PSBB, kegiatan usaha itu juga diduga melanggar hukum pidana lantaran menyediakan fasilitas untuk perbuatan asusila. Polres Metro Jakarta Utara mengamankan 21 orang, 9 diantaranya merupakan terapis pijat Plus Plus. 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap bertanggung jawab atas kegiatan usaha itu. Ketiga tersangka dikenakan pasal 296 KUHP jungto pasal 506 KUHP karena menyediakan fasilitas untuk perbuatan asusila dengan ancaman pidana 1 tahun 4 bulan penjara. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi denda maksimal kepada pemilik usaha lantaran melanggar PSBB. Kasus ini dilakukan bahwasanya tempat tersebut dikelola oleh satu orang yang bertindak sebagai supervisor. Ya. Kemudian supervisor ini rupanya telah memiliki beberapa nomor telepon pelanggannya, dan dengan cara menghubungi para pelanggan ini mereka menyampaikan bahwa di tempat tersebut masih beroperasi. Caranya yaitu mengirim pesan pendek dan disertai dengan foto para terapis yang ada di situ. Untuk atau khusus pemilik usaha ini juga melanggar ketentuan Pergub, baik Pergub 33 maupun Pergub 79, sedang kita proses untuk dikenakan denda. Diupayakan denda maksimal ini juga untuk sebagai shock terapi dan peringatan bagi usaha-usaha lain yang memang dilarang buka. Khusus untuk usaha ini sejak awal PSBB memang belum diizinkan untuk dibuka. Memang ada surat edaran dari Kadis Pariwisata untuk surat edaran khusus untuk pariwisata yang memang diperbolehkan sebelumnya. Tetapi kegiatan ini memang dari awal tidak diperbolehkan untuk dibuka. Seorang begal menangis setelah ditembak saat ditangkap tim Jatan Ras Polrestabes Medan. Pelaku kerap bertindak sadis kepada korbannya. Tapi itu sebelah ya? Iya. Fauzi Akmal hanya bisa mengerang kesakitan saat dirawat oleh tim medis. Ungkapan penyesalan pun lantang diteriakkan residivis pencurian motor yang dikenal sadis saat beraksi. (23 Agustus lalu, Fauzi dan temannya membegal pengendara motor wanita dan mengancamnya dengan senjata tajam di Jalan Ladang Ujung, Kedai Durian, Medan, Johor. Sebelum beraksi untuk mengelabui korbannya, Fauzi berpura-pura motornya mogok. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Jatan Ras Polrestabes Medan meringkus Fauzi di tempat persembunyiannya. Karena melawan saat ditangkap, pelaku pun ditembak petugas. Pelaku dibawa ke Polrestabes Medan beserta barang bukti senjata tajam dan ponsel korban untuk pemeriksaan lanjutan. Korban belum sempat dilukai, akan tapi yang bersangkutan diancam menggunakan sebuah senjata tajam, pisau gagang. Kemudian karena ketakutan korban tersebut kemudian memberikan kendaraan bermotornya. Ada pelaku lainnya? Pelaku lain yang kita amankan ini ada 2 orang. Selain pelaku, polisi juga menangkap seorang penadah motor curian. Sementara teman pelaku masih buron. Akibat perbuatannya, residivis ini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam kembali menghuni jeruji besi 12 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 12 polisi terduga pelaku salah tembak akan jalani sidang etik pada Kamis 24 September nanti. Dalam kasus salah tembak ini, 1 orang tewas dan 2 luka-luka. 16 polisi diperiksa di Polda Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan salah tembak. Peristiwa ini terjadi di Jalan Baru Kang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 30 Agustus 2020 lalu.
Dari hasil pemeriksaan, 12 polisi ditetapkan sebagai terduga pelanggar, sementara 4 lainnya sebagai saksi. Mereka pun akan menjalani sidang kode etik pada Kamis 24 September nanti. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkasnya dan kita persiapkan untuk melaksanakan pelaksanaan sidang. Ya, alhamdulillah berkas sudah siap, kemudian saran hukum semua sudah diajukan. Ini rencananya hari Kamis nanti akan dilaksanakan sidang. Sebelumnya insiden salah tembak ini terjadi pada Minggu dini hari 30 Agustus 2020 lalu dan terekam kamera pengawas milik warga. Seorang petugas berupaya membubarkan warga dengan melepaskan beberapa kali tembakan dan 3 pemuda terkena tembakan. 1 di antaranya meninggal dunia dan 2 warga lainnya mengalami luka serius. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 3 terdakwa kasus kerajaan fiktif Sunda Empire dituntut 4 tahun penjara. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.